Sehingga sekalian saya muliakan, Imamun Al-Ghazali alaihi ridwanallah, beliau menceritakan, kuntu sonnaftu kitaban wa ana naim fagumtu minan naum fakatabtu ma sonnaftu fi naumi. Dia bilang, saya tidur sambil ngarang kitab. Begitu saya bangun, saya tinggal menuliskan apa yang saya karang di dalam tidur saya. Imam Ghazali, penulis kitab Ihya, penulis kitab Minhajul Abidin, penulis kitab Bidayatul Hidayah, penulis begitu banyak kitab-kitab. Nggak heran kalau kitabnya banyak, tidurnya sambil ngarang. Nah kalau teman-teman nanya sama saya, Ustazah kitab yang baru ada apa belum? Belum. Nggak bisa ngarang sambilan tidur. Teman-teman saya sekalian, lagi jaga aja ngarang susah bener. Lagi jaga aja nulis buku susah banget. Itu dia tuh Imam Ghazali alaihi ridwanallah. Imamun Syafi'i alaihi ridwanallah, seperti yang diceritakan oleh murid beliau Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal, satu malam guru saya Imam Ghazali menginap di rumah saya. Saya sering banget ngomong sama anak saya gini, nak Imam Ghazali, Imam Syafi'i nak Imam Syafi'i nak. Guru ayah nak Imam Syafi'i, terus diceritain. Kita tuh emang kalau kita cinta sayang sama seseorang dan orang itu orang soleh, silahkan ceritakan. Agar anak-anak kita punya gambaran tentang orang yang disayang sama orang tuanya. Kalau kamu punya sambungan sama guru-guru, ya ceritakan kepada anak-anakmu. Jangan kalau cerita urusan mama pejabat mulu. Gosip artis ceritain sama anak-anak kita. Ngapain ya kan, bukan urusan kita juga. Tapi kalau tadi nak, Ustadz itu cerita, tadi nak, Ustazah itu cerita, tadi nak, Habib itu cerita. Nah tuh. Tadi begini begitu, ceritakan agar hati anak-anakmu menjadi ikut serta mencintai orang-orang soleh. Insya Allah. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal cerita mulu tentang Imam Syafi'i sampai anak gadisnya nih penasaran. Umur 9 tahunan anak perempuannya penasaran banget. Begitu tahu kalau Imam Syafi'i mau nginap, ayah, boleh nggak sih ngintip ya? Ngintip Imam Syafi'i ya? Iya, liatin aja ntar. Tidur di ruang tengah, pintunya ada sebagian yang tidak tertutup. Si anak gadis nih lewat mulu, pengen tahu ibadahnya Imam Syafi'i kayak apaan. Sebab dia tahu ayahandanya kalau malam membaca 10 juz Al-Quran dalam tahajudnya. Jadi dia udah mikir, kalau abah saya aja 10 juz Quran gimana Imam Syafi'i ya? Pas dia liatin Imam Syafi'i sepanjang malam tidur. Ntar dia lewat lagi sengajain tuh ditahan-tahan ngantuk biar pengen tahu ibadahnya gurunya abahnya. Sampai subuh. Akhirnya begitu waktunya subuh ya bangunlah sebentar sesaat jelang subuh gitu kan. Anaknya nih menganggap remeh ibadahnya Imam Syafi'i. Apaan bah? Abah bilang katanya guru abah Imam Syafi'i itu orang Masya Allah ibadahnya bapaan. Tidur mulu bah. Yuk kita tanya sama Imam Syafi'i, kata abahnya. Waktunya sarapan, tanyain. Bagaimana kabar malammu wahai Imam? Imam Syafi'i menjawab, ma fi abrok min hadhihi laylah. Enggak ada malam lebih berkah daripada tadi malam. Anaknya ngeliatnya yang aneh. Emang iya? Tidur doang? Istambattu fi hadhihi laylah mi'ata mas'alatin fil fiqh. Saya tadi malam berhasil merumuskan 100 masalah dari masalah-masalah ilmu fikih.
Saya hanya tinggal menuliskannya saja pagi hari ini. 100 masalah fikih berhasil dirumuskan, berhasil dicari solusinya, berhasil diistimbat. Istimbat tuh kayak istilahnya orang sama masakan tuh kayak lagi masak, ya. Ngambil hadis ini, ngambil dalil ini, ngambil ayat ini, lahirlah sebuah hukum. Nah itu katanya Imam Syafi'i, saya tadi malam menghasilkan, sudah merumuskan, memasak 100 permasalahan fikih sehingga saya sudah tahu jawabannya pagi hari ini dari apa yang saya pikirkan tadi malam. Ayahandanya ngeliatin anaknya nunduk aja. Ayahandanya bilang, "Nak, ibadah bapakmu, sholat malamnya bapakmu, Quran bapakmu ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tidurnya Imam Syafi'i." Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah.